Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara mengetahui dividen saham. Nah, dividen ini adalah salah satu penghasilan yang bisa didapatkan oleh para investor ketika teman-teman berinvestasi di saham. Nah, seperti apakah cara kita untuk mengetahui dividen saham? Langsung aja kita bahas materinya. Pertama, kita bahas dulu apa sih yang disebut dengan dividen. Dividen itu adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Nah, jadi teman-teman, berapa nih jumlah saham yang dimiliki oleh teman-teman semua? Apakah teman-teman semua bakal dapat dividen atau enggak? Jadi, terus tonton video ini ya, supaya teman-teman bisa paham bagaimana sih bisa mendapatkan dividen dari perusahaan, karena tidak semua perusahaan memberikan dividennya. Ada beberapa perusahaan yang masih belum bisa memberikan dividen kepada teman-teman pada saat mau melakukan investasi. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati pada saat menginvestasikan dananya kepada perusahaan. Jangan sampai dana yang diinvestasikan oleh teman-teman pada perusahaan tertentu, ternyata perusahaan tertentu belum membagikan dividen. Nah, bagaimana kita bisa memahami sebuah perusahaan ataupun sebuah dividen, atau bagaimana informasi yang didapatkan oleh kita atau informasi yang akan didapatkan oleh kita pada saat kita memang berhak untuk mendapatkan dividen atau tidak. Nah, pertama itu ada pemberitahuan RUPS melalui sebuah email. Ini adalah contohnya. Jadi teman-teman pada saat melakukan investasi, kemudian perusahaan tempat teman-teman berinvestasi itu sudah bisa membagikan dividen, biasanya kita ada RUPS dulu, rapat umum pemegang saham. Tapi rapat umum pemegang saham ini tidak hanya membahas tentang dividen, ada berbagai aspek yang memang perlu dibahas oleh Dewan Komisaris, Direktur, dan lain sebagainya terkait dengan keberlangsungan usaha yang sedang dijalani. Oleh karena itu tidak hanya RUPS itu tidak hanya berkaitan dengan dividen, tapi juga berbagai hal yang memang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah perusahaan ataupun sebuah usaha. Jadi tidak serta-merta pemanggilan rapat umum pemegang saham ini hanya berkaitan dengan dividen saja, tapi berbagai aspek. Salah satu yang dibahas di dalam rapat umum pemegang saham itu ada diantaranya adalah membahas mengenai dividen ya. Jadi tidak semua RUPS ini atau undangan RUPS ini, panggilan rapat RUPS ini tidak serta-merta semuanya dibahas tentang dividen, tapi ada aspek-aspek lain yang dibahas dalam RUPS. Kemudian apa sih itu RUPS? Ya. Nah, RUPS itu rapat umum pemegang saham. Ini didasari atas dasar undang-undang ya, pasal 1 angka 4 di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2000 tentang perseroan terbatas ya, UPT disingkatnya, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar pengaturan mengenai RUPS terdapat di dalam undang-undang perseroan terbatas ya, bab 4 mengenai RUPS pasal 75 sampai dengan pasal 91. Nah, ini jadi tentang RUPS ini itu dibahas di dalam undang-undang dari mulai pasal 75 sampai dengan 91. Jadi di sini RUPS itu adalah berkaitan dengan organ atau perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi ataupun dewan komisaris. Oke. Kemudian berikutnya, nah ya, ada jadwal RUPS-nya ya teman-teman. Nah, di dalam jadwal RUPS itu ada tanggal pencatatan atau recording date. Nah, ini kalau memang perusahaannya sudah membagikan dividen ya, gitu kan, ada tanggal pencatatan. Nah, ini pemberitahuannya melalui email ya teman-teman. Kemudian ada pemberitahuan jadwal pembagian dividen melalui sebuah email. Jadi ada pemanggilan RUPS-nya dulu, ada jadwal pembagian dividen melalui email ya. Nah, ini yang saya dapatkan dari PT Adaro Energi ya. Nanti tanggal 6 Mei ya, tanggal pencatatan ataupun recordingnya terakhirnya tanggal 6 Mei ya.
tanggal come date-nya tanggal 4. Jadi dari teman-teman dari tanggal 4 sampai tanggal 7 Mei kemarin sudah lewat, itu jangan sampai sahamnya dijual terlebih dahulu karena ada pembagian dividen dari ada recording, ada pencatatan atas hak teman-teman untuk mendapatkan dana atau dividen ya. Lalu ada yang disebut dengan tanggal come date dividen ya. Nah, ini tanggal come date dividen itu merupakan tanggal terakhir investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen ya. Ini tanggal come date itu adalah tanggal terakhir pembeliannya. Jadi kalau dari tadi kan ada tanggal come date, tanggal 4 itu adalah batas akhir. Jadi teman-teman bisa beli di tanggal 4 ini ya, atau bisa kurang lah. Tapi karena saya fokusnya investasi, jadi ya saya nggak jual nggak beli gitu kan. Jadi artinya ketika turun sampai berapa persen itu saya jual. Kalau ketika naik ya, kalau naik mau dijual gitu kan. Kemudian ada tanggal ex dividend di pasar reguler dan pasar rekonstruksi. Nah, ini merupakan hari pertama di mana pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen. Ya, jadi di sini ex dividennya kita lihat tanggal 5. Ya, jadi ketika teman-teman beli saham di tanggal 5 itu udah nggak berhak lagi. Ya, jadi tanggal 4 ke bawah itu bisa mendapatkan dividen. Ya. Kemudian tanggal dividen di pasar tunai ini adalah singkatan dari cumulative debt. Nah, tanggal penentuan bagi para investor untuk berhak mendapatkan dividen dari perusahaan tertentu karena memegang saham tersebut. Come date juga menjadi tanggal akhir seseorang dapat mencatat dirinya sebagai pemegang hak. Come date biasanya hanya berlangsung selama 1 hari, dan apabila kamu membeli saham setelah hari come date, maka kamu sudah masuk ex date atau kamu sudah tidak berhak mendapatkan dividen dari perusahaan. Karena lalu apa yang disebut dengan tanggal ex dividend? Nah, ini adalah hari setelah come date. Walaupun kamu membeli saham sebanyak apapun pada perusahaan tersebut, tapi kamu membelinya pada saat ex date atau hari setelah come date, maka kamu tidak akan mendapatkan hak dividen dari perusahaan tersebut. Ya, berbeda jika kamu membeli saat hari come date. Walaupun kamu membeli 1 menit sebelum come date, nah berakhir, maka kamu memiliki hak untuk mendapatkan dividen. Ini sumbernya dari akurat.co ya. Jadi teman-teman ya, kalau ingin dapat dividen sebelum come date itu teman-teman sudah paham ya. Nah, apa itu tanggal pencatatan atau record date? Record date adalah tanggal pencatatan trader saham yang untuk mendapatkan dividen. Biasanya record date jatuh pada come date pasar tunai. Perlu diketahui bahwa dalam pembagian dividen ada yang dinamakan pasar reguler dan tunai. Jadi dari masing-masing come date terdapat pasar tunai dan pasar reguler. Nah, untuk waktu recording date jatuh pada tanggal come date ya. Karena ini masih dari akurat. Nah, apa itu tanggal pembayaran tunai? Nah, tanggal atas pembayaran dividen kepada pemilik saham. Asik ya. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan dana di tanggal pembayaran. Nah, dividen per saham ya, contohnya di sini kita memiliki salah satu perusahaan membayar dividen sebesar 6,628 rupiah ya. Jadi ini dikalikan lembar saham ya. Jadi jika Anda memiliki 1000 lembar, artinya memiliki 100 lot ya. Karena kan satu lotnya itu adalah 100 lembar, jadi 10.000 lembar itu dibagi menjadi dibagi lot ya, berarti 100 lot ya kurang lebih. Maka dikali 66, Anda akan mendapatkan dividen sebesar 662.800. Itu adalah dana yang akan Anda dapatkan atau dividen yang akan Anda dapatkan ketika Anda memiliki 10.000 lembar saham. Ya, tapi ini tidak semuanya 6,6, ini hanya salah satu contoh saja. Ya, dividen itu ada yang 4 rupiah. Ya, terakhir saya mendapatkan informasi dividen dari HMSP itu ada 100 rupiah. Ya, itu kan 102 rupiah deh kalau nggak salah. Terakhir saya ada pemberitahuan dari email mengenai saham HMSP. Ya, nah, lumayan lah kalau banyak itu kan. Nanti kita akan bahas lebih baik nyimpan di saham atau di tabungan. Terkait dengan resikonya tadi kan saya bilang ada yang punya saya juga ada yang sampainya potensi rugi. Itu kan kalau di saham itu ada yang disebut dengan rugi, ada yang disebut dengan potensi rugi.
Kalau misalkan harga saham turun dari saat kita membeli saham, kemudian turun, itu disebutnya dengan potensi rugi. Nah, ketika sedang rugi, kemudian Anda jual, nah baru disebut ruginya. Jadi saham-saham saya ada yang potensi rugi 25%, ada yang 15%, ya sudah biar aja lah kok. Toh masih dapat keuntungan dari dividen sahamnya. Yang paling penting pada saat saya beli saham itu saya lihat dulu di analisis fundamentalnya, dia sudah bisa beli saham, dia sudah bisa bagi dividen enggak. Karena itu, karena apa? Karena untuk mencegah kemungkinan ketika saham itu memang sedang turun, saya masih bisa mendapatkan keuntungan dari dividennya. Nah, ini eh, apa namanya, resiko yang memang diambil ketika kita berinvestasi di saham. Jadi resiko terbesarnya adalah keuntungan, bukan keuntungan, modal kita itu akan terus turun, ya, dan keuntungan kita hanya didapatkan dari dividen. Itu salah satu risiko yang memang harus diambil ketika kita mau berinvestasi saham. Tapi kalau dilihat dari keuntungan, antara tabungan dengan investasi saham lebih gedean dengan investasi saham. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih eh, atas ketersediaan teman-teman untuk mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.